إمامنا صاحب دولة إندونيسيا على أعدائه نصرا ظاهرا وطول عمره عمرا عزيزا. bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Hello, selamat datang. Ini adalah series baru dari kami, Puspena. Di series ini kita akan membahas tentang masa kepemimpinan setiap presiden Indonesia, mulai dari awal merdeka sampai 2022 sekarang. Sesuai dengan urutan Presiden Republik Indonesia, untuk yang pertama, kita akan membahas masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pertama, biografi Soekarno. Ir Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Susrodiharjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Suekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikra, di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Erste Inland School and Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Ya biar mudah mungkin ya, agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, Soekarno menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke Els yang setara dengan sekolah dasar SD yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School atau singkatannya HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di Els dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto, yang merupakan pendiri Sarekat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dwewes Dekker, Tejipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka lah pemimpin organisasi National Index Party saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya
di Technische Hochschule atau singkatannya THS. Jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB, di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jacob Clay, sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi jumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yureke, Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni puterinya yang bernama Megawati. Yang tahu-tahu aja. Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, Ratnawati Soekarno Putri, dan Sukamawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, justru tidak terjun ke dunia politik, seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Kelahiran Indonesia setelah kemerdekaan 1945 sampai 1950. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem berpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut sejarah singkat Orde Lama, dirangkum berbagai sumber. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966, atau sekitar 22 tahunan lah. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap yang dimulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Karena Indonesia merupakan negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa. Sarana dan prasarana yang rusak, kelangkaan barang keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak terkendali, kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia luar. Pada hari konferensi meja bundar KMB tahun 1949, disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang harus berdasarkan izin Belanda.
kembali beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda menanggung hutang dalam dan luar negeri Hindia Belanda sebesar 1.013 miliar dolar AS, serta menanggung 17.000 karyawan Belanda dan 26.000 tentara kerajaan Hindia Belanda. Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau singkatannya adalah KNL. Atau apa ya? Serah lu dah. Itu aja. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya peperangan melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah terjadinya kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang nggak berguna. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya dapat dihitung. Salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan Bandungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem parlementer. Sesuai politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam. Lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR. Di periode ini pun terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara selama memerintah Indonesia. Dewan Konstituante saat itu sempat diperintahkan untuk menyusun undang-undang baru sesuai amanat UUDS 1950.
Akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau singkatannya DAPS atau DPAS. Disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan Presiden sepenuhnya. Selain itu, dalam isi dekret dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUDS 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituante 10 November 1996. Selama periode demokrasi, liberal Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional. Bersama dengan masuknya PKI atau Partai Komunis Indonesia untuk menyeimbangkannya. Meski menurut Soekarno ada campurannya tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965. Kena prank ya. Jadi, udahlah. Itu saja ya. Dan videonya udah lama. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like. Oke, terima kasih. Dan dukung terus channel kami, Buspena. Salam